mau beli suatu barang yang tadi saya sebutkan, tapi saya pinjam di bank yang notabene-nya ada lebihnya gitu dari pinjaman pokok. Karena mohon maaf sedikit lagi, karena saya ngobrol sama teman saya, kata teman saya, boleh kan tanahnya kan diberdayakan gitu, atau dari tanah tersebut kan kita dapat hasil katanya gitu. Baik. Syukran katsir. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa rasulillah. Baik, ini Pak Yayan ya bertanya baik sekali tentang masalah riba. Baik. Jadi ini ada tiga definisi masalah riba, masalah yang hak dan yang batil ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, innallaha halalal bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang mengharamkan bukan saya, bukan teman, bukan siapa, bukan ulama, bukan kiai, bukan habaib, bukan juga orang-orang yang berkuasa, pejabat atau segala macam. Tapi yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah jelas riba itu haram yang pertama itu ya. Nah, definisi riba apa sih? Sebelum kita melangkah kepada riba itu harus paham dulu definisinya itu apa. Secara lugah, secara istilah itu. Baiklah kita secara istilah aja lah ya. Riba itu adalah kelebihan uang. Ini uang dari uang. Kelebihan uang dari uang yang dipinjam. Paham sekarang? Bukan barang. Ulangin lagi biar paham ini. Definisinya adalah riba itu adalah kelebihan uang. Kelebihan itu bisa nominalnya dari 1 sampai sekian digit gitu. 1, 10, 100, 1000 kan gitu. Kelebihan dari pinjaman uang. Nah, dari pinjaman uang dengan unsur disyaratkan. Paham tuh? Contoh, misalkan Bapak mau minjam uang ke saya, ya kan, 100.000. Pengembaliannya itu disyaratkan. Boleh kamu minjam ke saya, harus ada lebihnya. Dari 100 itu 110. Tas 10.000 itu adalah riba. Ini uang dengan uang loh. Kalau uang dengan barang itu masuknya ke jual beli, buy on. Misalkan gelas ini harganya 10.000, saya jual 15.000, itu kelebihannya 5.000 itu bukan riba. Masuknya ini jual beli, buy on, paham? Adapun maaf, misalkan kamu Pak Ustadz pinjam uang 100.000, ya, bukan yang dari peminjamnya. Tapi yang diberikannya dari yang dipinjamnya itu sebagai sedekah atau hadiah, itu bukan riba. Contoh, Pak Ustadz minjem buat 100.000. Oh ya, ini gak ada syarat apa-apa, kamu mau balikinnya kapan? Hari Senin Pak Ustadz. Oke, hari Senin nih. Tiba-tiba ngasih ke saya, balikannya Pak Ustadz, terima kasih, ini hari Senin kan saya janjinya ini 100.000. Oh iya, sami-sami. Tiba-tiba ngasih 10.000. Pak ini apa ini? Ini 10, enggak, ini mah terima kasih saya buat Pak Ustadz. Ini bukan riba, karena yang mensyaratkan bukan saya. Paham? Sekarang udah paham kan definisinya? Nah, ini mah hadiah berarti. Saya tidak meminta dan tidak mensyaratkan, tapi ini rezeki dari Allah. Ditanda terima kasih. Saya terima kasih, enggak. Berarti ini bukan termasuk riba, tapi kelebihan uang dari pinjaman yang ada syarat atau yang disyaratkan. Paham? Sekarang paham? Apapun itu lembaganya, apapun itu banknya, apapun itu bentuk koperasinya, kalau ada uang, kelebihannya uang, syaratnya dari sana, itu riba. Adapun maaf, itu kita pecah, sudah paham posisinya riba ya. Untuk ini kan udah beda lagi, pasalnya udah beda. Tadi pasal riba, sekarang pasal penggolangan dana, itu pasalnya udah beda lagi. Untuk kebaikan, ya kan? Itu udah beda jalur lagi. Ini aja udah dapat pasal satu pasal, berarti ini jelas riba.
Ketika digunakan untuk usaha walaupun itu baik, itu pasalnya pun beda lagi. Paham itu maksudnya? Kan digunakan untuk pembangunan masjid, digunakan untuk sedekah. Allah tidak menerima dari barang yang tidak baik. Paham? Paham sekarang Pak? Mudah-mudahan paham ini semuanya ya. Karena alhamdulillah pertanyaan Pak Yayan ke saya ini dijabarkan supaya semuanya paham gitu, semuanya paham. Definisi riba itu seperti itu. Jadi kalau saya baik ini sudah selesai kan? Nah berarti kalau seandainya ini batil kan? Berarti riba itu batil. Kita gunakan untuk yang baik berarti hak. Berarti maknanya na'udzubillah di dalam Al-Quran itu apa? Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtamul haqqa wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Padahal kamu tahu ini hak, ini batil gitu. Ini duit dapat nyolong, tapi disedekahin. Macam kita yang barokah cenah. Ngalap barokah. Nauzubillah. Paham ya? Ini duit dari riba, tapi dikasih untuk kebaikan. Allah itu menerima yang baik. Seperti itu, paham ya? Ini udah ada 2 pasal ini. Pertanyaan ini jadi terus merentet gitu. Alhamdulillah. Sejelas-jelasnya aja Pak Ustaz, nggak apa-apa. Lama juga. Kan niatnya baik. Iya. Baik, kita lanjut ya masalah tadi. Lanjut. Kalau masalah bai'un, jual beli, ya kan? Tadi kan riba, innallaha halalal bai'a wa harrama riba. Kita bahas tadi masalah riba definisinya. Sekarang masalah jual beli. Jual beli adalah hampir sama tapi beda bentuk. Kelebihan daripada barang, kelebihan uang daripada barang, ya kan? Dan itu memang sudah dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Barang, maaf, 100.000 jadi duit 150.000, itu kelebihannya. Itu namanya untungan ya. Kalau bahasa jual beli itu adalah laba atau keuntungan. Kalau misalkan ini bukan barang tapi uang, ini uang 100 kelebihannya 50, ini bukan keuntungan tapi namanya bunga kan, bahasa istilah keren sekarang ya, bunga. Ah, ini masuknya riba. Kalau ini namanya keuntungan, ini halal walaupun ngambilnya 50.000, asal ada syaratnya, sahnya. Ijab kabul jual beli, suka sama suka. Walaupun setelah suka sama suka dia pergi, aduh saya teh mahal tehnya, tidak masalah. Karena apa? Ijab kabul pas pertamanya dia suka. Saya berani barang ini, cincin ini saya berani, padahal belinya cincin ini misalkan 1 juta, berani 2 juta Karena suka gitu. karena suka sama suka. Ada pun setelah tahu, kemudian 1 tahun, kemudian 2 tahun. Sekarang sebenarnya begini solusinya. Kita kan sudah melihat ini, kadang-kadang bagaimana solusi kan sudah paham solusinya sekarang ada syariah, bang syariah. Entah itu bentuknya, namanya apa lembaganya, tapi ada nama syariah. Kalau seandainya syariah itu orang merenten, tapi namanya syariah, bukan urusan kita, urusan dia sama Allah, karena dia berani membawa nama agama. Paham? Karena kita niatnya itu ingin selamat daripada riba. Karena dosa riba itu, maaf, masalah tadi katanya ini kasihan juga buat pekerjaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Katib administrasi yang kerja komputer, bagiin satpamnya itu kena debu ribanya itu. Nauzubillah. Makanya kita mengimbau kepada diri kita lah, pribadilah, saya semuanya mengajak. Kalau sudah tahu hukumnya, jangan main-main gitu. Bagus itu, hijrah total. Nah, sekarang ada solusinya. Udah tahu riba, jangan jalankan. Contohnya apa? Bank syariah biasanya gitu. Datang itu seorang, saya mau minjam uang buat beli apa atau untuk keperluan apa. Biasanya jujur, saya pengen beli tanah. Oh, pengen beli tanah, iya. Biasanya bank syariah itu tidak langsung kepada uang. Bapak suka mana sawah? Sawahnya punyanya Pak Adam, misalkannya. Harganya berapa Pak? Katanya di 100 juta katanya. Oke, Bapak pengen sawah itu? Ya. Pak Yayan, Bapak pengen sawah itu? Ya. Pak Adam dipanggil. Pak Adam, saya mau beli sawah Bapak. Ngerti nggak? Saya cash belinya, kontan 100 juta. Nah, saya jual ke Pak Yayan. Pak Yayan pengen sawah ini kan? Iya. Saya jual ke Pak Yayan bukan kontan tapi secara kredit.
secara tempo atau kredit boleh murahan, insyaallah. Tapi ada syarat. Pak ya, ini udah dia kan ada selamat nih dalam muamalah Islam dia selamat. Pak Yeyen, saya jual secara kredit Bapak, secara kredit sebulan Bapak bayar saya 5 juta selama 2 tahun. Contohnya, selama 2 tahun lunas, itu milik Bapak. Nah kalau di total itu berapa? 5 juta dikali 12, 60 kali 120 juta. Jangan hitung itu, paham gak? Berani sah jatuh bunga. Jadi saya bayar beli sawah itu secara kredit aman, insya Allah. Karena Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya dan pernah membeli barang secara tempo, tidak cash. Nah, bahasanya bukan bunga, jasa, penitipan segala macam. Paham nggak sih? Itu lebih aman. Biasanya dikesanain. Nah ini yang terjadi ya, maaf, yang terjadi masalah kredit rumah, kredit mobil, kredit motor. Ini ada ikhtilaful ulama. Ada yang bilang katanya ini masuk riba, ada yang bilang ini masuknya jual beli. Iya. Ya kan? Ada dua ini pro kontra. Ikhtilaf, mereka punya dalil masing-masing. Nah, kembali kepada definisi tadi, kita beli barang atau beli uang? Beli barang. Saya pengen beli motor, nggak bisa cash secara kredit. Terserah, walaupun motor itu dibelinya 10 juta jadi kredit 30 juta, saya berani secara kredit, itu tidak riba sebenarnya. Itu saya masuk kepada sepakat yang bukan riba dalam hal ini, jual beli barang secara kredit. Paham sekarang? Daripada terang-terangan minjem duit ke bank. Minjem duit bank 100 juta jadinya berapa? Itu kan uang. Nah, itu Berbunga-bunga. Wallahu a'lam bishawab. Begitu penjelasan, mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Bisa. Terima kasih.